Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Caksono dari kelas B Palembang. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai alat industri kimia, yaitu belt conveyor. Langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian mengenai belt conveyor. Conveyor bahan atau sabuk yang dapat digunakan untuk mengangkut beberapa unit dengan kapasitas yang cukup besar. Penggunaan dari conveyor belt ini dianggap lebih efisien karena mengangkut bahan dalam jumlah banyak. Kemudian ada definisi lain terkait conveyor belt ini, yaitu pesawat pengangkut yang digunakan untuk memindahkan muatan dalam bentuk satuan atau tumpahan dengan arah horizontal atau membentuk sudut dagian atau inklinasi dari suatu sistem operasi yang satu ke sistem operasi yang lain dalam suatu line proses produksi. Nah, itulah mengapa belt conveyor merupakan suatu alat pemindah material yang berbasis teknologi tinggi yang semakin banyak digunakan pada industri yang sedang berkembang di beberapa negara. Dengan menggunakan belt conveyor ini telah dijelaskan bahwasanya perusahaan mampu menghemat biaya produksi yang sangat tinggi serta meningkatkan laju produksi dengan kecepatan yang signifikan dan stabil. Dan ini merupakan salah satu contoh gambar belt conveyor pada di dalam industri tentunya. Oke, selanjutnya yaitu spesifikasi belt conveyor. Di sini saya mengelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu kecepatan dan kapasitas belt, dan yang kedua kemiringan belt conveyor. Yang pertama yaitu kecepatan dan kapasitas belt. Merupakan tergantung dari jenis material yang dipindahkan serta dimensi sabuk yang digunakan. Bahan yang tidak mudah rusak dan memiliki berat jenis yang cukup besar dapat diangkut dengan kecepatan tinggi. Ciri-cirinya, untuk kapasitas pengangkutan tertentu dapat dipilih kecepatan dan lebar sabuk yang tepat. Intinya, semakin lebar sabuk, semakin besar kapasitasnya. Pada perencanaan conveyor biasanya dipilih kecepatan rendah dengan lebar sabuk yang lebih besar, mengingat faktor dinamis yang timbul pada kecepatan tinggi yang mengakibatkan impact dan gaya inersia terhadap muatan yang merusak pada bahan. Kemudian kemiringan belt conveyor. Belt conveyor ini dapat digunakan untuk membawa muatan dalam arah horizontal, miring, dan atau arah mendaki dan menurun, dan bahkan kombinasi antara keduanya. Besarnya sudut tanjakan maksimum berdasarkan sifat bahan yang diangkut. Semakin besar gaya gesek yang terjadi antara gaya sabuk dengan muatan, semakin tinggi juga sudut tanjakan maksimumnya. Kemudian yaitu komponen utama belt conveyor. Bisa dilihat pada gambar. Pada komponen utama belt conveyor ada tailbox, skimboard, gasir, conveyor belt, carrying idler, chute, dan nama-nama berikut ini bisa yang saya tunjukkan pada kursornya. Nah, yang pertama itu mengenai beltnya ini, conveyor belt. Gambarnya seperti ini. Berikut adalah lapisan dalam beltnya. Ada cover, dan ada ini lapisannya. Ini merupakan tebal beltnya, bagian pembaliknya, kemudian bagian yang dipembani atau penampang beltnya, ini posisi penampang beltnya. Nah, ya, belt di sini merupakan pembawa material dari suatu titik ke titik lain dan meneruskan gaya putar. Belt ini diletakkan di atas roller sehingga dapat bergerak secara teratur. Secara umum, persyaratan belt adalah tahan beban tarik dan beban kejut, fleksibel, tidak menyerap air. Dan untuk persyaratan tersebut, belt berlapis karet adalah yang terbaik untuk sejauh saat ini.
Belt tekstil berlapis cover karet bertujuan untuk melindungi tekstil dari kerusakan-kerusakan karena beberapa jenis material yang dibawa mempunyai sifat abrasif. Dan tentunya jenis-jenis belt ini tergantung pada sifat pemakaian, sifat benda yang ingin digunakannya, tergantung kondisinya lah, kondisi sifat tersebut. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat ada head or draft pulley dan tail pulley. Nah, head pulley adalah pulley yang berada pada ujung depan belt di mana material dicurahkan. Untuk beberapa desain pulley ini digunakan sebagai pulley penggerak. Kemudian dan tail pulley ini merupakan pulley yang pada umumnya berada di ujung belakang belt juga dan tidak berputar secara langsung oleh drive unit tetapi berputar karena mengikuti gerakan belt. Kemudian di sini juga ada TK pulley yang merupakan sistem yang diinstalasi guna mempertahankan ketegangan belt yang mengimbangi peregangan belt saat operasional pengangkutan sedang dilakukan. Terdapat dua macam sistem take-up yang manual. Terdapat dua macam sistem take-up yaitu manual take-up dan automatic take-up. Dan ini yang bulat-bulat ini berwarna biru ini merupakan idler. Nah, ini berfungsi untuk menahan atau menyangga belt pada bagian carrying dan return. Jarak antar idle tergantung dari fungsi kegunaannya. Menurut fungsi kegunaannya, impact idler ini merupakan terletak biasanya terbuat dari rubber yang berfungsi menahan beban impact dari material yang jatuh di atas conveyor sehingga mengurangi kerusakan belt.